Memang publisher right ini menjadi hal yang menarik ya, karena di banyak negara sudah mulai digaungkan dan sudah mulai ditegakkan gitu ya, karena betapapun sekarang ekonomi dunia yang terkait dengan iklan itu diambil sebagian besar gitu ya, diambil oleh Google, Facebook, kemudian juga oleh Amazon gitu ya. 56%, bahkan Presiden Jokowi mengatakan ini 60%. Sementara sisanya 40% dibagi oleh ribuan media nih, seluruh dunia gitu ya. Sehingga bisa dibayangkan nilainya kecilnya seberapa gitu ya. Dan apalagi kalau sekarang kan terjadi satu perubahan gitu ya. Media yang tadinya itu media konvensional sekarang berubah menjadi media yang sifatnya digital. Banyak media-media konvensional mati, mereka harus beralih ke digital. Sementara digitalnya karena dengan sifat digital mudah di copy, di paste, dipindahkan segala macam, ini mendapat keuntungan tentu pemain-pemain besar tadi ya, karena iklannya masuk ke sana tadi si Google, Facebook, kemudian juga Amazon gitu ya. Sehingga memang perlu ada aturan untuk bagaimana mengatur media juga mendapatkan proporsi lah gitu ya, atau mendapatkan kompensasi atau royalti ketika misalnya konten mereka dipakai oleh mesin pencari, dipakai oleh media sosial. Sehingga memang ini menjadi terobosan, walaupun kita tidak merupakan terobosan baru, tapi paling tidak ini merupakan satu terobosan untuk menyelamatkan dunia jurnalistik di Indonesia, dunia media di Indonesia. Karena kalau misalnya sekarang kita harus bersaing Ya. mendapatkan iklan gitu media online dengan Facebook segala macam, ya tentu juga agak berat karena kan segmen mereka sudah internasional, Ya. sudah besar, dan juga ya memang ini perlu inilah pembagian rezeki gitu ya. Jangan semuanya diambil oleh tiga pemain Media besar sosial. tersebut gitu. Baik, terima kasih pandangannya Pak Heru. Mungkin beralih ke Mas Nailul. Anda melihatnya dalam hal dibentuknya regulasi dan payung hukum mengenai publisher rights ini, apa yang perlu menjadi catatan ke depannya, Mas Nailul? Iya, Mbak. Sebelum ke sana mungkin saya ingin mempertegas tadi ya. Itu tadi sampaikan Pak Heru betul sekali bahwa harus ada hubungan yang saling menguntungkan sebenarnya dari media konvensional maupun media sosial gitu kan. Bahwa ya memang kalau media sosial itu membantu berita ini dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Tapi tetap saja fungsi media nasional atau media beritanya ya itu jauh lebih besar gitu. Bahwa tidak ada media, jika nggak ada media ya, maka tidak ada tuh sistem agregator berita gitu. Makanya ini adalah komponen utamanya adalah media beritanya. Gitu. Jadi memang kita sangat mendukung sekali bahwa sistem ini diberlakukan di Indonesia gitu. Bahwa kita mendukung ya media nasional ini kan jadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat gitu kan. Yang memang ini jika kita berlaku adil pasti akan ada pembagian dari iklan yang didapatkan oleh Google dan sebagainya itu masuk ke kantong-kantong media-media nasional kita gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga bahwa di peraturan tersebut harus bisa saling menguntungkan keduanya gitu kan. Bahwa ya agregator itu ada nilai positifnya, media nasional juga ada nilai positifnya yang itu harus diakomodir di PP-nya gitu. Nah, selanjutnya itu masalah mengenai bagaimana nanti jika ada pelanggaran dari sebuah aplikator gitu. Nah, ini yang harus diatur juga, Mbak. Jadi kita lihat implementasi dan mungkin istilahnya adalah insentif dan disinsentifnya bagi aplikator untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan di PP-nya nanti. Dalam publisher rights tersebut ya, Mas Nailul. Nah, Ya. Mas, selanjutnya sendiri kan kalau misalnya dari pihak giant social media tersebut, contohnya Facebook, sebelumnya di beberapa negara yang kita ketahui itu memang Facebook sendiri sudah mengajukan keberatan ya atas aturan-aturan seperti publisher rights ini yang memang diumbar dalam hal ini pemerintah Kanada yang tahun lalu itu, bahkan Facebook juga mengancam akan melakukan pemblokiran jika aturan seperti publisher rights itu diketok palu. Bagaimana jika kedepannya publisher rights ini berlakukan, nanti akan ada hal seperti ini, serupa yang terjadi juga di Indonesia. Mas Nailul melihatnya seperti apa? Ya, Pak. Saya ingin share ya tentang pangsa pasar media sosial di Indonesia. Facebook itu 72% sekian, 72% sekian untuk pangsa pasar media sosial di Indonesia. Yang kedua adalah YouTube, Instagram, dan Twitter dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat ya di sini adalah bisa kita bilang Facebook ini
kalau kita takut gitu ya, kalau pemerintah takut gitu kan bahwa itu bakal diblokir dan sebagainya, berarti kita ya memang memiliki pasar kecil bagi Facebook. Tapi sebaliknya, Indonesia ini adalah pasar yang besar juga bagi Facebook. Hmm. Dan ketika mereka istilahnya memblokir atau keluar dari Indonesia, itu mereka akan kehilangan opportunity Ya. revenue ya berarti ya. Potensial revenue dari penduduk Indonesia yang memakai Facebook ini sangat tinggi sekali gitu. Dan ketika itu dilakukan pasti akan merugi sendiri Facebooknya. Dan kalau saya sih bilang sih saat ini mereka tidak akan melakukan itu karena kalau mereka keluar dari misalnya dari Indonesia atau dari mana, pendapatan mereka berkurang, harga saham mereka juga akan anjlok gitu. Jadi pasti akan dampaknya akan banyak banget. Jadi Anda melihatnya ada Mereka opportunity cost ya dari Facebook sendiri yang memang begitu besar, mengingat user Indonesia, user Facebook Indonesia sendiri memang memakan pangsa yang begitu besar dan juga potensial revenue yang akan hilang jika kedepannya Facebook berusaha mengalangi adanya publish rights ini. Tanggapan dari Pak Heru sendiri bagaimana jika ada risiko tersendiri giant social media seperti Facebook, Google, dan lain-lainnya memberikan perlawanan dalam hal drafting regulasi publisher rights yang memang sedang digodok ini? Silakan Pak Heru. Ya, saya pikir memang perlawanan ini ya hal biasa ya, mereka biasa lakukan di manapun termasuk juga di Indonesia. Tapi kan kita juga harus berpikir bahwa masa ya kita kalah gitu ya. Jadi dari misalnya waktu itu pendaftaran PSE kan kita tahu lah mereka juga agak keberatan untuk daftar gitu ya. Karena memang ada konsekuensi dari hal itu, terutama adalah perpajakan gitu ya. Kan di banyak negara mereka coba untuk menghindari pajak. Sebisa mungkin mereka tidak membayar pajak, tapi mereka ngambil sumber daya keuangan di satu negara sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya gitu ya. Kemarin kita di PP agak kalah sebenarnya di PP Postal Siar gitu, tapi memang ketika di PSE kan di pendaftaran penyelenggara sistem elektronik kan mereka harus akhirnya mendaftar. Kita berharap bahwa pemerintah tetap pada keputusannya, kita konsisten lah gitu ya. Sebab kalau misalnya kita nggak konsisten ya mereka masuk gitu dengan segala propaganda bahwa ini kan mereka untuk kemajuan bangsa lah, untuk mempermudah ekonomi kita segala macam. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kita ini pasar. Karena apa? Karena pengguna internet kita sekarang 212 juta. Tadi sangat tepat dikatakan Mas Nailo, ya, pengguna media sosial kita 190 juta, ini kan juga cukup besar. Jadi kalau mereka misalnya katakanlah mau nakut-nakutin atau gertak gitu ya, oh kita akan hengkang dari Indonesia, ya mereka pasti berhitung lah. Ini ada 200 juta pengguna internet di kita, belum lagi perusahaan yang iklannya juga triliunan gitu ya. Kita hitung itu triliunan di Indonesia. Ini kan potensi pendapatan yang mungkin bisa jadi hilang gitu. Jadi sehingga memang ya kita harus tetap konsisten, jangan takut dengan gertakan tersebut.